Islam itu yasiru wala asir. Islam itu mudah, jangan dipersulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani seseorang dalam syariat, dalam taklif, dalam beban. Kecuali dia dalam keadaan mampu. Nah, kemarin kita juga sudah membahas berkait tentang apa? Berkait tentang rukhsah. Orang yang dalam perjalanan dalam kondisi musafir yang perjalanannya tersebut itu melebihi masafatul qasar, maka diperkenankan untuk menjamak dan mengqasar. Nah pun juga selain itu diperkenankan untuk tidak puasa. Kalau kita lihat memang kalau di fikih-fikih itu, orang yang bepergian yang tidak puasa itu adalah orang yang bepergian sebelum subuh. Nah, itu nanti di Fathul I'anat Thalibin atau Fathul Mu'in, coba nanti dicek, dan juga Fathul Wahab. Nah, syaratnya itu sebelum subuh. Tetapi kebanyakan tidak begitu. Kebanyakan tidak begitu pendapatnya. Jadi kalau kamu bepergian, boleh saja kamu tidak puasa. Kan gitu, tidak puasa. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Jadi satu ketika Nabi Muhammad setelah Fathul Makkah, Nabi Muhammad ke kota Mekah. Ya, pada saat bulan Ramadan. Di tengah-tengah jalan Nabi Muhammad itu minum. Setelah sholat asar. Minum, diambil wadah minumnya, beliau minum, mengangkat begini. Nah pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad nggak kuat puasa dalam perjalanan tersebut? Jawabnya, kuat. Tapi kamu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah panutan, adalah penyampai syariat. Manakala Nabi Muhammad hanya ngomong, udah kamu buka-buka, nggak usah puasa dalam perjalanan, hanya ngomong begitu, kita nggak akan nyangka bahwa diperkenankannya kita tidak berpuasa dalam perjalanan. Nabi Muhammad melakukan sendiri agar kuat bahwa dalam perjalanan kita tidak tidak puasa atau boleh tidak puasa. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Pada saat itu, yang menarik yang patut kita lihat adalah kata-kata Nabi Muhammad. Jadi, Nabi Muhammad itu memerintahkan kawan-kawan untuk minum. Kawan-kawan untuk minum atau sahabat untuk minum. Ya. Nah, kemudian sahabat itu nggak minum. Sahabat nggak minum. Lantas bagaimana tanggapan Nabi? Ulaikal usatu. Kamu sudah dikasih rukhsah oleh Allah. Dalam berperjalanan kamu diberi rukhsah, keringanan berupa apa? Nggak apa-apa, nggak puasa. Kok kamu nggak minum? Kamu maksiat. Jadi rukhsah itu rahmat. Kok kemudian kita nggak mau ngambil rukhsah? Itu maksiat. Kadang-kadang ada orang beragama itu sok. Sok itu bagaimana? Kemlete. Kemlete itu bagaimana? Ya, sementang-mentang dia kuat gitu. Wah, aku kuat. Saya kan punya agama. Bertamu kepada orang dalam keadaan puasa sunnah. Disujui makanan, banyak makanan untuk dia. Lantas kemudian dia bertamu itu jam setelah asar. Kemudian disuguhkan, dipersilahkan untuk makan. Dia katakan, maaf, saya sedang puasa. Lihat dalam beberapa riwayat, puasa dalam keadaan semacam ini ketika disuguhkan, lebih baik puasanya atau memakan suguhan. Lebih baik makan suguhannya. Ini dalil ya anak santri. Nah, iya kan? Sawaneng kan? Hada min fadlillah. Ngam gitu. Sama tadi Nabi Muhammad itu mokelnya, buka puasanya itu setelah asar. Bayangkan kalau kita idealisnya tinggi, sok-sok beragama, sok-sok paling kuat dalam menjalankan agama. Lantas gak melihat bahwa di sana ada rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Berupa apa? Diperkenankan, diperkenankan, diperkenankan. Nggak kita ambil. Kita akan mengatakan, loh bentar lagi. Bentar lagi. Ya enggak? Bentar lagi itu asar dengan maghrib itu bentar lagi. Eman katanya. Nggak ngerti justru kemudian mengambil rusuh lebih baik daripada puasanya. Wah, dalilnya santri. Enak. Ya. Ulaikal usatu. Mereka itu maksiat, mereka itu maksiat. Maksiat dalam tanda kutip apa? Nggak ngambil rusuh, nggak ngambil kemurahan dari Allah. Nah itu. Tapi jangan artikan maksiat artinya maksiat itu. Jangan, ini enggak. Maksudnya itu ya tidak mengambil rusuh itu tadi. Nah, kalimatnya itu kan pedas tuh. Ya kan? Usoh itu pedas. Pedas artinya tajam gitu. Nah, tetapi itu adalah untuk menegaskan bahwa dalam hal mengambil kemurahan-kemurahan dari Allah, itu harus kita ambil. Ibaratnya coba, kamu pulang dari pondok, kemudian sama orang tuamu, kamu sudah dibelikan makanan yang enak. Terus kemudian kamu ngomong, aku nggak mau itu. Padahal sudah dibelikan, sudah dihidangkan. Kamu ngomong, saya nggak doyan itu, atau saya nggak mau itu. Biasanya mau, saiki nggak mau gitu. Oh, dosamu gede. Dosamu gede. Paham nggak maksud saya ini? Karena apa? Keutamaan idhori surur itu tinggi, kawan-kawan. Jadi ngebahagiain orang lain itu tinggi pahalanya. Paham? Ngebahagiain orang lain itu tinggi. Tabas sumuka sodakotun. Anda senyum, membuat orang lain itu menjadi bahagia. Lihat kamu senyum, itu kamu dapat sedekah. Senyummu menjadi sedekah. Tadi saya katakan, ketika kamu bertamu pada dalam keadaan puasa sunnah, lantas kemudian disuguhkan sesuatu untukmu, hanya untukmu, kok kamu nggak mau makan? Ya. Dan ketika kamu makan, itu idhorus suruh, kamu dapat pahala besar. Lebih utama daripada puasamu. Ini menarik tuh.